Halo teman-teman semua, hari ini saya mau bahas mengenai materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya ya, mengenai internet protokol. Jadi saya akan sedikit mengulas mengenai apa itu IP ya. Jadi IP adalah sebuah alamat unik yang digunakan untuk mengenali komputer pada suatu jaringan. Ya, jadi ketika komputer itu nanti saling terhubung satu dengan yang lainnya melalui jaringan, tentu setiap komputer tersebut atau yang dikenal dengan sebutan host harus punya yang namanya alamat. Nah, alamat itu saya ilustrasikan di pertemuan sebelumnya sama halnya seperti sebuah rumah ya, di mana rumah itu punya nomor, punya RT, punya RW, punya jalan ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa nyampe ke sebuah rumah? Tentu itu gabungan dari beberapa komponen pengalamatan. Sama halnya juga di dalam komputer, untuk bisa sampai pada komputer yang dituju, kita perlu mengetahui alamat IP. Ya. Nah, cukup alamat IP. Nah, tapi yang jadi masalah adalah komputer bekerja di belakang layar tidak cukup hanya sekedar alamat IP. Tapi ada namanya alamat network, ya, alamat jaringan, dan juga ada alamat broadcast. Nah, ilustrasi sederhananya bisa kalian lihat di slide. Itu ada ilustrasi sederhana mengenai alamat host ya, itu sebagai rumah, alamat network itu adalah seperti jalan, dan alamat broadcast itu adalah alamat seolah-olah Bapak RT. Nah, jadi yang pertama akan dilihat oleh komputer itu, jelas yang pertama itu adalah dilihat dulu alamat network. Ya, jalannya jalan apa nih? Nah, jadi ketika contoh ada paket ya sedang mencari alamat rumah, dia akan lihat dulu jalannya ya. Dia akan melihat jalan. Nah, setelah ketemu jalan, mungkin dia bisa langsung nemu ya dengan menelusuri satu persatu. Ya, dengan menelusuri satu persatu rumah. Nah, tapi kalau di dalam dunia komputer itu disebutnya broadcast. Ya, jadi paket yang akan dikirim itu akan disebarkan ke semua komputer dulu ya. Kalau di dunia jaringan itu disebutnya nge-broadcast ya. Nge-broadcast itu ngirim paket ke semua komputer yang ada di alamat jaringan itu. Jadi dari host 1, host 2, host 3, host 4, host 5, host 6 sampai host yang 255 itu akan mendapatkan paket broadcast. Jadi seolah-olah gini, saya mau ngirim ke host yang nomornya 192.168.1.3. Nah, alamat jaringannya saya udah tahu. Nah, komputer sudah tahu alamat jaringannya di situ, tapi dia nggak tahu posisinya di mana. Nah, pasti komputer yang akan menuju ke alamat 1.3 dia akan teriak dulu ke alamat broadcast. Ya, alamat broadcast ini artinya semua komputer itu akan mendengar nanti itu. Ya, jadi contoh gini, siapa di sini yang alamatnya 1.3? Nah, semua host itu akan mendengar. Host yang 192.168.1.1, 1.2, sampai 1.255. Nah, semuanya akan mendengar. Nah, nanti salah satu host akan ngacung istilahnya ya. Akan menyatakan bahwa oh ini saya 1.3. Nah, jadi komputer tuh cara mencari alamat sebuah host ya berdasar IP itu nge-broadcast dulu. Ya, ngirim paket ke semua komputer. Nah, gitu. Jadi nanti 1.3 itu akan ngomong, "Saya ada di sini." Ya. Nah, udah langsung komputer yang tadinya mau mengirim data, dia langsung menuju ke 1.3. Nah, kalau dulu pelajaran jaringan itu kita belajar sampai mengenal yang namanya ARP, ya. Kita mengenal ada namanya ARP. Nah, di dalam ARP itu adalah alamat MAC address ya. Jadi selain alamat IP, komputer juga ada namanya alamat MAC ya, MAC address. Jadi singkat kata saya jelaskan sedikit ya, di slide itu belum ada. MAC address itu adalah alamat unik yang dimiliki oleh masing-masing komputer. Ya. Jadi kalau alamat IP mungkin bisa ada yang sama. Ya, bisa ada yang sama. Tapi kalau alamat MAC address itu nggak mungkin ada yang sama. Nah, jadi alamat MAC address itu bisa dikatakan alamat fisik, ya. Seperti kalau kalian punya HP,
ya, punya HP, punya nomor kartu, itu selain nomor handphone kalian juga ada alamat email, kan? Ada nomor email. Nah, nomor email ini tentu unik di seluruh dunia ya. Orang tidak bisa ganti-ganti nomor email, tapi orang bisa ganti-ganti nomor IP atau nomor handphone. Ya. Nah, di dalam komputer pun sama. Komputer kalian itu dikenali dari dua, ya, alamat jaringan, alamat MAC, ya, alamat fisik, dan alamat IP. Nah, kalau alamat IP itu kan bisa dirubah-rubah. Tapi kalau alamat MAC, ya, MAC address disebutnya, MAC, itu alamat yang tertancap atau tertanam di dalam kartu LAN, ya, kartu jaringan. Dan itu sudah disetting dari pabrikan komputer. Nah, gitu. Nah, tapi kita tidak bahas mengenai alamat MAC, ya, karena itu nanti bahasanya terlalu panjang lebar. Yang jelas, minimal kalian mengetahui bagaimana komputer itu bisa ditemukan di dalam jaringan, ya. Nah, tentu kita memerlukan yang namanya alamat network dan alamat broadcast. Nah, waktu itu saya juga sudah bahas ya mengenai network address, host address. Nah, jadi di sana ada namanya alamat jaringan dan ada alamat host. Nah, kalau alamat host itu adalah alamat-alamat yang menunjukkan langsung ke komputer. Kalau alamat network itu adalah alamat jalan. Ya, jadi komponen di dalam jaringan komputer itu dibagi menjadi dua. Ya. Di yang sebelah kanan itu sebutnya alamat host, di yang sebelah kiri sebutnya alamat network. Nah, selain itu, komputer juga, alamat IP juga dibagi menjadi 4 segmen. Ya, 4 segmen itu 4 bagian. Jadi dikelompokkan menjadi 4 bagian. Nah, secara pemisahannya kalau di dalam bilangan biner itu 8 digit ya, per 8 digit. Nah, per 8 digit. Nah, total ada 32 digit atau 32 bit. Nah, kalau dikonversi ke dalam bentuk bilangan desimal, nah, didapatlah 163, 144, 170 dan 88. Ya. Nah, itu alamat biner. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke biner dengan cara cepat. Ya. Oke, kita lihat sebentar ya. Nah, kita lihat di sini ya. Saya punya contoh bilangan 10001. Gimana caranya kalau kita mau konversi ke bilangan desimal? Ya, ada rumusnya ini. Ada rumusnya. Rumusnya adalah kalian ikuti kaidah aturan seperti ini ya. 1, 2, 4, 8, 16. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sejajarkan seperti ini ya. Nah, terus kalau di depannya ada lagi, misalkan ditambah lagi, ini ada 0, 0 nggak akan bisa dihitung ya, 1 misalkan. Nah, berarti di bawahnya itu jadi 32 ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini jadi 64, sorry, jadi kelipatan 64 maksudnya, kelipatan bilangan biner 64. Nah, ini ada 64. Terus ya, kalau masih ada 128. Nah, cara konversinya gampang ya. Kalian perhatikan di sini. Nah, jumlahkan, sorry, ini saya hapus ya. Tadi kan saya bilang bilangan binernya seperti ini. Nah, coba kita lihat ya. Sekarang jumlahkan angka di bawah, ya, angka di bawah itu angka ini. Tapi yang atasnya mengandung angka 1. Nah, sekarang kita lihat yang mengandung angka 1 itu adalah 16 dan 1 ya. Kalian lihat ini. Nah, di sini kan ada angka 16 dan ada angka 1. Karena di atasnya kan ini. Nah, gitu. Sehingga didapatlah 16 plus 1. Ya, didapatlah berapa? 17. Nah, jadi ini adalah angka bilangan biner untuk desimalnya itu adalah 17 gitu. Ya. Nah, coba saya tulis dulu di sini. Nah, jadi bilangan ini adalah desimal untuk bilangan angka 17.
Oke. Nah, sekarang saya ambil contoh kedua. Ya, contoh yang lain. Saya hapus dulu. Nah, sekarang saya mau misalkan gini. Saya ambil contoh kedua ya. Saya punya angka bilangan desimal biner 101. Ya, kalau mau pakai cara kotret boleh ya, silakan supaya gampang. Nah, berarti dapat berapa angkanya? 1, 2, 4. Ya. Kenapa 1, 2, 4? Ya, karena di sininya kan cuma ada 101. Ya, ini rumus ini terus berlaku ini. Nah, sekarang kalian coba jumlahkan yang mengandung angka 1. Berapa nih? Nah, 4 plus 1 sama dengan 5. Jadi ini adalah bilangan biner 5. Nah, gitu. Oke? Masih kurang contohnya? Oke, saya ganti lagi ya. Saya punya bilangan biner 1110. Nah, kalian harusnya sudah langsung bisa nalar ya. Berarti ini 8421. Oke, berarti saya harus jumlahkan yang mengandung angka 1. Ya, ini dan ini. Ya, 8 tambah 4 12 tambah 1 tambah 2 14. Nah, jadi ini adalah bilangan biner 14. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang kalau mau dibalik, ya, kalaupun mau dibalik, tunggu sebentar ya. Nah, kalaupun ini mau dibalik, saya punya bilangan desimal misalkan 20. Nah, berapa binernya? Ya. Berapa binernya dari 20? Ya, gampang aja. Sorry. Dari deret bilangan yang aturan tadi itu, ya. Misalkan saya coba dulu dari 16, 8, 4, 2, 1. Nah, kira-kira dari deret bilangan ini berapa dengan berapa dijumlahkan sehingga hasilnya 20. Ya. Secara cepat kita bisa mendapatkan angka 16 ditambah 4. Ya kan? 16 tambah 4 20. Nah, berarti yang lainnya kita kasih 0. Nah, jadi bilangan biner 20 itu adalah 10100. Ya. Oke? Saya harap kalian bisa pahami. Kalaupun masih bingung, ulangi lagi videonya, ya, diputar kembali. Nah, saya coba kasih contoh lain lagi. Nah, saya ambil contoh kasus langsung dari IP ya, dari IP yang tadi. Kita punya IP misalkan segini tadi ya. Saya tulis dulu ya, karena kalian tidak bisa lihat layar sebelumnya. 0101 1000. Nah, terus di sininya 01 01 01 01. Nah, oke. Sekarang ini saya singkat dulu ya. Sekarang kita lihat, kita punya IP tadi ya dari contoh yang sebelumnya. Itu seperti ini. Nah, berapa angkanya nih? Nah, kalau susah, kotret ya. 1, 2, 4, 8. Ya, 16, 32, 64, 128. Nah, sekarang kita lihat. Yang mengandung angka 1 itu bilangan berapa? Ini ya. Berarti 64 ditambah. Terus ini 16 ya. Ditambah
ini 8. Oke. 64 ya. Sorry. 64 tambah 16 tambah 8. Berapa nilainya? Nah, didapatlah angka 88. Ya. Nah, sekarang bagian kedua. 1010 1010. Nah, ini berapa nih? Ya, kotret lagi kalau nggak bisa. Ya, kalau masih belum bisa nalar. Ini 2, ini 1, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, berarti yang mengandung angka 1 itu adalah ini. 128 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 2. Nah, kalau kita jumlah, maka didapatlah angka 170. Ya. Nah, kalau nggak percaya silakan dikotret ya, dihitung sendiri. Jadi IP-nya itu adalah 170.88. Nah, sisanya yang di depan caranya juga sama ya, karena ini keterbatasan layar. Nah, sehingga saya tidak bisa mencontohkan secara lengkap. Nah, sekarang kita coba kembali ke slide. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita lihat ini 170 itu adalah hasil konversi dari angka ini ya, yang 101010. Dan yang 88 itu dikonversi dari 01011333. Ya. Nah, silahkan kalian coba-coba lagi. Tadi saya sudah sampaikan cara mengkonversi bilangan biner ke desimal dengan cepat. Kenapa? Karena nanti untuk menghitung IP kita perlu kemampuan ini ya. Oke. Nah, terus IP itu dibagi menjadi dua ya, IP global atau disebut dengan IP public. Nah, IP public ini itu yang sering dipakai oleh provider atau ISP. Jadi kalau kita connect ke internet, mau nggak mau harus pakai IP public. Jadi IP public adalah IP yang dikenal oleh oleh internet, melalui ISP. Ya. Nah, jadi kalau kalian nanti misalkan mau connect ke internet, ya kalian harus lewat ISP kan. Nah, tapi selama ini kalian tidak pernah setting IP ya, karena memang IP yang kalian terima itu adalah IP dinamis ya. IP dinamis itu IP otomatis dikasih gitu ya. Nah, yang saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi IP dinamis itu kita tidak perlu setting-setting IP. Nah, nanti kalau memang sewaktu-waktu kalian jadi admin ya, admin jaringan, dan kalian sewa koneksi internet yang dedicate ya, bukan yang sharing ya. Nah, ini saya akan sedikit bahas dulu nih mengenai koneksi internet ya. Jadi saya kesampingkan dulu IP, tapi saya akan bahas dulu tentang koneksi internet. Koneksi internet itu sebetulnya dibagi menjadi dua jenis ya. Jenis pertama disebut dengan koneksi internet sharing ya. Sharing ini adalah koneksi internet yang dibagi-bagi. Nah, koneksi yang selama ini kalian gunakan itu adalah koneksi internet sharing seperti IndiHome ya, XL kalau pakai handphone, Telkomsel, Biznet, MNC, itu semua rata-rata sharing. Taunya dari mana? Ya, mereka menyebut dengan istilah up to. Ya, jadi kalau istilah up to itu adalah istilah untuk koneksi internet yang dibagi. Nah, makanya ketika kalian mau langganan internet kan selalu dibilang situ up to 10 Mbps, up to 50 Mbps, up to 100 Mbps. Jadi yang namanya up to berarti bisa sampai. Nah, gitu ya. Jadi koneksi internetnya bisa sampai 10 mega loh. Koneksi internetnya bisa sampai 50 mega loh. Koneksi internetnya bisa sampai 100 mega. Jadi bukan selamanya 10 mega, 50 mega, 100 mega. Tapi bisa sampai. Artinya kalau bisa sampai itu ya kalau nggak banyak yang pakai. Ya. Kalau banyak yang pakai, wallahu alam dapatnya berapa ya. Bisa jadi lemot. Ya, atau bahkan nggak connect sama sekali. Ya, karena memang mereka tidak menjanjikan koneksi internet kita minimal bisa dapat berapa. Tapi mereka menjanjikan maksimal bisa dapat atau bisa sampai berapa. Maksimal ya. Jadi maksimalnya itu bisa sampai 10, maksimalnya itu bisa sampai 50, maksimalnya itu bisa sampai 100. Nah, itulah yang selama ini kalian dapatkan. Ya. Makanya kenapa
koneksi internet 10 mega itu kok harganya murah? Ya kalau saya bilang murah ya dari sudut pandang saya itu. Ya karena dibagi-bagi. Ya, tapi kalian kan nggak pernah tahu dibaginya itu ke berapa orang, ya. Di sharingnya itu ke berapa orang, ke berapa rumah. Ya, contoh saya langganan IndiHome yang up to 10 mega. Ya. Nah, bisa jadi 10 mega ini nanti dibagi ke 10 rumah misalkan ya. Nah, kebayang tuh 10 rumah. Jadi satu saluran, ya satu saluran dari IndiHome-nya itu bisa jadi dibagi ke 10 rumah. Nah, kemungkinannya apa? Kemungkinannya kalau mereka lagi nggak connect internet, Anda bisa dapat full 10 mega. Ya, bisa manteng di 10 mega. Nah, nggak enaknya ketika semuanya rame-rame connect internet 10 rumah itu, kalian mungkin bisa jadi cuma dapat 1 mega. Ya, karena 10 dibagi 10. 10 mega dibagi 10 rumah. Jadi kalian bisa cuma dapat 1 mega. Nah, ilustrasinya kayak gitu. Nah, makanya operator itu tidak pernah memberikan informasi secara detail dibaginya ke berapa orang, ke berapa rumah dari 10 mega tadi. Ya. Nah, kalau bahasa orang teknis, orang IT disebutnya sharingnya tuh up to 10 mega 1 banding berapa. Nah, kalau yang tadi saya ceritakan ke 10 rumah berarti 1 banding 10. Ya, jadi dari satu koneksi dibagi ke 10 pengguna. Nah, kalau koneksinya 10 Mbps, ya berarti ketika semuanya connect, kalian cuma dapatnya 1 Mbps. Nah, gitu ya. Makanya lebih murah. Nah, makanya ada yang up to 100 mega itu kenapa lebih mahal? Nah, karena mungkin bisa jadi dari 100 mega itu dibaginya juga ke 10, ya, tapi jatuhnya kalian jadi lebih besar nanti ketika semuanya connect secara bersamaan. Ya, tentu saja harganya agak lebih mahal, ya. Nah, itu koneksi internet sharing atau disebut dengan up to. Nah, ada lagi koneksi internet yang namanya dedicate, ya. Dedicate ini adalah koneksi internet yang private lah sebutnya itu ya. Private itu maksudnya khusus untuk kita. Jadi kalau kalian misalkan beli koneksi internet yang dedicate 10 Mbps, ya murni buat kalian 10 Mbps, ya. Full. Mau dipakai nggak dipakai, mau siang, mau malam, mau sore, mau jam-jam sibuk, kalian tetap dapatnya 10 Mbps. Karena dedicate, ya. Nah, yang namanya dedicate berarti 1 banding 1. Ya, jadi tidak di-sharing ke siapapun. Hanya ke kalian. Nah, otomatis harganya jauh lebih mahal. Ya. Harganya jauh lebih mahal. Jadi, sebagai ilustrasi, harga untuk koneksi internet dedicate yang 10 Mbps itu kurang lebih di angka sekitar, sebentar, kalau nggak salah sekitar 5 juta ya. Kalau nggak salah sekitar 5 juta itu. Ya, untuk yang dedicate 10 Mbps, tergantung providernya. Nah, biasanya koneksi-koneksi internet dedicate ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan besar, ya, kantoran. Yang jelas mereka perlu koneksi yang stabil, ya kan? Terus juga biasanya kalau di kantor itu tentu ada server. Nah, kalau sudah begini kasusnya, ya mau nggak mau harus pakai koneksi yang stabil, ya, dedicate, yang dijamin. Nah, gitu. Ya, jadi itulah ilustrasi singkat mengenai koneksi internet yang selama ini kalian gunakan. Nah, provider manapun sebetulnya itu kalau sudah bicaranya dedicate, itu sudah jelas ada jaminan, ya, ada jaminan kestabilan, ya, atau disebut dengan SLA. Biasanya koneksi internet SLA 99,8%. Nah, jadi mereka menjamin koneksi internetnya itu tidak terputus, tidak lemot, ya, dan stabil. Nah, itu ilustrasi singkat mengenai koneksi internet. Nah, yang namanya koneksi internet, cara paling gampang melakukan pengecekan itu, saya selalu menggunakan command prompt, ya, dengan menggunakan perintah sederhana ping, ya, ping misalkan google.com. Nah,
Kalau kalian mau ngecek koneksi internet itu bagus atau enggak, jangan hanya dilihat dari berapa besar bandwidth, ya. Oh, bandwidthnya 100 Mbps, Pak. Nah, 100 Mbps itu kan ibaratnya hanya sekedar jalannya, ya. Bukan jalannya sih, apa namanya? Debit airnya. Nah, istilahnya gitu. Jadi, kalau saya menjelaskan masalah bandwidth itu memang rumit ya. Mungkin kalian juga masih ngeblank, masih bingung bandwidth itu apa. Nah, tapi kalau diilustrasikan secara singkat, bandwidth itu ibaratnya adalah sebuah air yang mengalir, ya, melalui sebuah pipa, pipa besar. Nah, pipanya ini adalah media perantara kalau di jaringan itu. Media perantaranya apa? Ya fiber optik, ya kan? Ya wireless, wifi atau hotspot, atau bluetooth, tethering kita lewat handphone. Nah, itu adalah pipanya. Ya, jadi wadah untuk mengalirkan air. Nah, terus bandwidth itu apa? Bandwidth itu adalah besaran aliran air yang mengalir di dalam pipa. Ya. Makanya kalau logika sederhana kan, kalian mau sewa IndiHome yang 10 mega, IndiHome yang 50 mega, IndiHome yang 100 Mbps atau 100 mega, kan kabelnya tetap itu-itu aja. Ya enggak? Nah, jadi pipanya itu adalah kabel fiber optik kalau kita pakai IndiHome. Nah, tapi kan yang namanya pipa pasti ada yang ngatur, ya. Air yang masuk ke pipa itu kan pasti ada yang ngatur kerannya itu. Siapa? Ya provider. Ya kan? Provider internet kita, misalkan IndiHome itu Telkom. Nah, kita sewanya yang berapa? Yang 10 mega, 50 mega atau 100? Nah, kalau 10 mega, berarti kerannya dibukanya cuma untuk ngalir 10 megabit per detik gitu. Jadi debit airnya itu cuma ngalir 10 megabit per detik. Kalau yang 50 ya si Telkom tinggal ngebuka kerannya aja. 50 megabit per detik. Kalau 100 berarti lebih besar lagi. Nah, gitu ya. Terus ilustrasi tadi saya kembali lagi ya dengan sharing. Nah, jadi sharing itu artinya satu pipa itu bisa jadi nanti yang ngalir satu pipa untuk ngalirin 10 Mbps itu dicabang untuk ke 10 rumah. Ya. Nah, gitu. Dan tiap-tiap rumah kan punya keran masing-masing tuh. Maksudnya keran masing-masing tuh apakah internetnya nyala apa enggak? Ya kan? Nah, gitu. Oke, kembali ke sini ya. Cara melakukan pengecekan saya selalu menggunakan ping google.com ya. Di samping saya pakai speed test ya. Kalau speed test jelas lah itu untuk besaran bandwidth yang mengalir ya. Berapa sih saya dapatnya? Tapi bandwidth saja tidak cukup. Kita perlu melihat yang namanya latensi ya. Latensi atau delay. Ya kan? Nah, kenapa penting? Karena delay ini adalah seberapa cepat respon. Ya, seberapa cepat respon. Jadi kalau delay-nya tinggi atau latensinya tinggi, itu terasanya nanti pada saat teleconference, pada saat suara. Jadi banyak putus-putus. Bukan banyak putus-putus, tapi kayak yang pelan orang ngomong tuh jadi kayak apa kabar. Nah, mungkin seperti itu ya ilustrasinya. Karena delay-nya besar. Nah, kalau dalam ilustrasi air, ya tadi air yang mengalir, jadi debit itu berapa banyak air yang bisa dialirkan dalam 1 detik. Nah, itu bandwidth sebutnya itu. Tapi kalau latensi itu adalah seberapa cepat. Ya. Seberapa cepat air itu mengalir. Nah, ini agak bingung nih ya ngilustrasiinnya. Nah, saya coba langsung ketik aja ping google.com. Nah, sederhananya gini deh, kalian lihat angka ininya ya, time. Nah, time ini adalah respon ketika saya nanya ke Google. Dijawabnya itu dibalikinnya lagi dalam tempo waktu berapa detik. Ya, ada 100 mili, ada 500 mili, ya, atau bahkan di bawah 100 mili. Nah, yang bagus, yang paling bagus itu sebetulnya di bawah 100 mili. Ya, contoh kayak ini, 56, 44 ya. Nah, yang ideal itu di bawah 500 ya, atau bahkan di bawah 300 yang idealnya. Yang nggak bagusnya itu di atas 500 ya.
Wah, itu lambat banget. Jadi kalau kalian ketik google.com, walaupun bandwidthnya 100 Mbps, pas di enter, tek, itu diam dulu sebentar, baru blek gitu ya. Jadi ada jeda dulu gitu. Nah, itu efek dari delay ya, atau latensi. Kalau latensinya cepat di bawah 100 milidetik, kalian ketik google.com, enter, bet, langsung keluar. Gitu, nggak nunggu-nunggu lagi. Ya. Nah, selain delay, di sini ada namanya RTO, ya. RTO, request timeout. Nah, artinya ini paket ada yang hilang. Ya, jadi dalam perjalanan itu mungkin tiba-tiba ada yang korup, ya, ada yang hilang. Ya, ibarat kata kalau di bandwidth itu, kalau di pipa air tadi ada pipa yang bocor, ya. Ya, ada yang bocor. Berarti kalau di dalam data, ketika data hilang ya tentu datanya harus dikirim lagi. Nah, ini yang sering terjadi kalau banyak RTO. Ketika kalian buka google.com, keluar ya, atau buka Tokopedia lah, atau situs belanja yang banyak gambar, itu gambarnya kadang suka ada yang nggak muncul tuh, ya. Websitenya sih kelihatan, tapi kadang suka ada yang nggak keluar sempurna, ya. Suka ada gambar yang hilang. Nah, kalian harus refresh lagi, ya. Ketika kalian refresh, itu kalian kan minta data lagi. Nah, kalau kejadiannya kayak gitu, berarti kemungkinan besar terjadi yang namanya RTO. Ya, request timeout. Nah, gitu. Nah, oke. Kembali ke IP ya, klasifikasi IP tadi ada IP global dan ada IP lokal. IP global disebut dengan IP public, ya. IP lokal disebut dengan IP privat. Nah, IP global ini kita nggak bisa nentuin sendiri ya. Ini sudah dikasih nanti dari ISP, dari operator. Nah, kalau kalian tadi memilih layanan internet dedicate ya, internet dedicate. Nah, nanti kalian akan dikasih nih IP-nya. Ya, IP publiknya itu dikasih sama ISP itu. Contoh kalian sewa layanan layanan internet dedicate dari misalkan dari Indosat ya. Nah, nanti oleh Indosat kalian akan dikasih IP public. Nah, tentu kalian harus setting manual itu di router atau di server kalian. Ya. Nah, ini karena IP public itu kaitannya dengan IP yang terhubung ke seluruh dunia ya. IP yang terkoneksi ke seluruh dunia melalui ISP. Makanya nggak ada yang sama ya, nggak boleh ada yang sama. Nah, tapi kalau IP lokal atau IP privat, itu adalah IP yang hanya ada di lingkungan dalam jaringan kita, ya. Kalian mau buat sesuka hati dengan IP yang suka-suka Anda, terserah, itu nggak ada aturan sebetulnya, bebas. Nah, tapi kalau mau mengikuti aturan ya kalian bisa pakai standar kelas A, kelas B, atau kelas C. Dan dengan IP privat ini, tentu kalian nggak bisa connect ke internet. Ya, karena IP privat itu digunakan hanya untuk lingkungan jaringan lokal, ya. Dan tentu kalau kita lihat bisa aja IP jaringan di lab lantai 6 itu bisa aja sama dengan IP jaringan yang ada di lab komputer jurusan teknik pangan di lantai 4, ya bisa aja sama, ya. Tapi nggak bisa saling connect kemungkinan besar. Nah, seperti itu ilustrasinya. Nah, terus cara penulisan IP itu seperti ini ya. Contoh 192.168.10.10 ya, subnet mask 255.x.x.x, gateway A.B.C.D atau 192.168.10.1. Jadi pada saat kalian setting IP itu nanti akan ditanya IP-nya berapa, subnet masknya berapa, gateway-nya berapa. Ya. Nah, terus kembali lagi ke sini, net ID dan host ID ini adalah pengelompokan dua bagian IP, ya. Ada IP jaringan dan ada IP host. Nah, ini contohnya IP untuk kelas A, ada IP untuk kelas B, dan ada IP untuk kelas C, ya. Jadi kalau kita lihat dari yang paling gampang dulu deh ini, lihat yang bawah ya. Kelas C ini hostnya itu adalah di digit terakhir, ya. Di 8 digit terakhir nih. Ini IP kelas C.
Jadi yang akan dirubah-rubah itu adalah 8 digit terakhir ini saja. Untuk kelas B itu 16 digit terakhir ya. 16 digit terakhir. Terus yang kelas A ya, ini 24 digit terakhir ya. Ini adalah 24 digit terakhir. Nah, sekarang kita lihat standar IP kelas C itu dimulai dari 192.0.0.0. Jadi kalau angkanya diawali dengan 192 itu bisa dikenali dengan IP kelas A ya. Kalau IP kelas B biasanya diawali dari 128.0 ya. Jadi kalau ada IP kelas B itu 128.0, kalau ada IP yang diawali 128 itu biasanya IP kelas B. Dan IP kelas C itu diawali biasanya dari bilangan 1, biasanya 1 sampai 127. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ya. Nah, jadi kelas A itu dimulai dari 0 sampai 127 untuk net ID-nya. Ya. Dan host ID-nya itu banyak ya. Peluang kemungkinan host ID-nya banyak. Lalu IP kelas B 128.0, terus kelas C 192. Nah, selain kelas A, B, dan C itu ada kelas D dan E. Ya. IP kelas D dan E ini itu adalah IP-IP yang khusus ya, diperuntukkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini ilustrasi dari net ID dan host ID ya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi ketika kita melakukan yang namanya perhitungan IP. Nah, kembali lagi tadi ya, ada alamat network. Di awal saya sudah bahas, alamat network ini adalah alamat yang digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan. Alamat broadcast adalah alamat untuk mengirim informasi ke seluruh komputer pada jaringan. Dan alamat netmask adalah alamat yang digunakan untuk melakukan masking. Ya, jadi kita nanti bisa tahu nih, alamat networknya berapa, alamat broadcastnya berapa, itu berdasarkan netmask. Ya. Nah, ini contoh alamat IP kelas A itu 10.000 sampai 10.2554 kali. Terus ada alamat IP localhost yang selama ini kalian pakai, misalkan IP komputer kita sendiri, itu adalah namanya alamat localhost 127.0.0.1. Kelas B 172.16, kelas C 192.168 ya. Di dalam setiap blok IP pasti akan terdapat satu IP network ya, merupakan IP pertama dari blok IP, dan satu IP broadcast merupakan IP terakhir dari blok ya. Nah, ini contoh yang saya sudah bahas tadi ya, bagaimana mengkonversi bilangan biner ke desimal. Ya, jadi kalian bisa kotret ulang, bener nggak nih? 000111111 itu adalah 31. Ya. Lalu 00011 itu adalah 3, 0001011 itu adalah 11, dan 10000 ada 128. Silahkan dikotret ya, sesuai dengan petunjuk yang saya sudah berikan di awal tadi. Nah, sekarang saya punya tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nanti tugasnya silahkan diupload. Ya, tugasnya gampang. Sebentar ya. Nah, ini ada tugas untuk kalian kerjakan ya. Tugasnya adalah silakan kalian cari berapa bilangan biner, bilangan desimal untuk poin 1 dan 2.
Lalu untuk poin 345 cari bilangan binernya. Ya, silakan kalian kerjakan. Mau di Word boleh, Microsoft Word, atau mau dicoretan tangan lalu difoto terus upload ke e-learning boleh. Ya. Jadi tugasnya itu untuk pertemuan sekarang, ya. Nah, untuk materi kita hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.